Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Umbu Arifin. Di sini saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang dampak manusia terhadap bumi kita. Ini adalah materi yang menarik di mana kondisi kita saat ini mencerminkan kondisi yang sangat memprihatinkan, terkhususnya bumi kita. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke inti dari materi pembelajaran hari ini, maka sangat penting untuk kita semua mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya menulis tujuan pembelajaran kita ada 3 poin. Ya, ada 3 poin atau learning objective. Ada 3 poin tujuannya, tujuan pembelajaran. Tujuan pertama adalah definisikan, kemudian tujuan yang kedua adalah mengkaji, dan yang terakhir adalah identifikasi. Apa yang dimaksud dengan 3 tujuan pembelajaran ini? Nah, 3 tujuan pembelajaran ini, yang pertama, definisikan. Di sini kita akan mendefinisikan dampak manusia terhadap bumi yang telah mengubah lingkungan, ekosistem, dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mengkaji. Apa yang dimaksud dengan mengkaji? Nah, mengkaji di sini kita akan mengkaji apa saja dampak dari aktivitas manusia terhadap bumi kita ini. Nah, yang disebabkan banyak hal yang menyebabkan terjadinya dampak yang lebih ke dampak negatif terhadap bumi kita ini. Nah, disebabkan apa saja dari dampak tersebut? Nah, kita akan mengkaji terkait dampak-dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim, kemudian penggundulan hutan, dan terakhir adalah polusi. Di sini kita akan mengkaji 3 hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi. Nah, di sini kita akan melihat dampak perubahan apa yang terjadi terhadap sistem bumi kita. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita, maka kita juga harus mengenal apa itu dampak manusia terhadap bumi kita. Nah, di sini introduction, pengenalan apa yang dimaksud dengan dampak manusia terhadap bumi. Nah, siapa yang tahu adik-adik apa yang dimaksud dengan dampak manusia terhadap bumi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa dampak manusia terhadap bumi mengacu pada perubahan signifikan. Perubahan signifikan yang disebabkan oleh siapa? Aktivitas manusia terhadap lingkungan, ekosistem, dan sumber daya alam di planet ini, yaitu bumi. Dampak-dampak ini dapat bersifat positif dan negatif. Namun belakangan ini kita lihat kondisi kita saat ini adalah fokusnya pada dampak buruk atau aktivitas manusia terhadap sistem bumi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memasuki inti dari pembelajaran kita hari ini. Nah, inti dari pembelajaran kita hari ini ada 3 poin pembahasan kita. Ya, ada 3 poin pembahasan kita yang akan kita kaji. Ya, yang akan kita kaji ada 3 poin. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah penggundulan hutan, dan yang ketiga adalah polusi. Nah, pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah climate change atau perubahan iklim. Nah, apa saja sebab-sebab dari perubahan iklim tersebut? Nah, sebab-sebab dari perubahan iklim yang saya tulis di sini ada 2. Ada 2 poin. Poin pertama adalah emisi gas rumah kaca, dan yang kedua adalah pemanasan global. Pemanasan global. Penyebab perubahan iklim yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Apa yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca? Yang dimaksud dengan emisi gas rumah kaca di sini adalah pembakaran bahan fosil,
pengundulan hutan, proses industri, dan pertanian yang melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, dan dinitrogen oksida N2O ke atmosfer yang menerangkap panas dan menyebabkan suhu global meningkat. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim disebabkan tadi pembakaran fosil, pengundulan hutan, proses industri, dan pertanian yang melepaskan gas-gas rumah kaca yang seperti saya jelaskan tersebut tadi. Kemudian yang kedua adalah pemanasan global. Pemanasan global itu adalah peningkatan suhu rata-rata global yang menyebabkan mencairnya lapisan es atau naiknya permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan kejadian cuaca yang lebih ekstrim. Seperti yang kita rasakan saat ini adalah perubahan iklim atau pemanasan global yang berupa naiknya suhu panas di bumi kita. Kita masuk ke pembahasan kedua. Pembahasan yang kedua adalah tentang deforestation atau yang biasa kita sebut dengan pengundulan hutan. Nah, pengundulan hutan itu ada banyak sebab-sebabnya. Sebab-sebab dari pengundulan hutan. Nah, di sini saya merangkum ada 3 poin saja yang akan saya sampaikan terkait dengan pengundulan hutan. Poin yang pertama yaitu sebabnya hilangnya keanekaragaman hayati, kemudian dampak iklim, dan yang ketiga adalah erosi tanah. Nah, apa yang dimaksud dengan tiga poin tersebut? Nah, 3 poin tersebut yang pertama adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Deforestation menghancurkan habitat, menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan. Nah, ini sebab dan yang menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan itu adalah pengundulan hutan. Nah, ini akan yang disebabkan oleh pengundulan hutan. Kemudian yang kedua adalah dampak iklim. Ya, dampak dari pengundulan hutan ini yang menyebabkan pepohonan menyerap CO2 sehingga deforestasi berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah erosi tanah, yaitu penebangan hutan atau penebangan pohon mengganggu stabilitas tanah, menyebabkan erosi dan hilangnya lahan yang subur. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak pembangunan-pembangunan yang menyebabkan hutan-hutan kita gundul atau hutan-hutan kita habis terbabat oleh manusia, sehingga kita merasakan banyak kondisi-kondisi tanah kita saat ini yang mulai tergeser atau menyebabkan erosi atau hilangnya lahan yang subur, susah menanam padi dan susah menanam jagung. Kita masuk pembahasan terakhir. Pembahasan ketiga adalah pembahasan tentang pollution atau polusi. Nah, apa saja penyebab dari polusi tersebut? Ya, ada 3 poin polusi yang akan kita bahas. Poin pertama adalah polusi udara. Kemudian kedua adalah polusi air dan yang ketiga adalah polusi plastik. Apa yang dimaksud dengan polusi udara? Nah, polusi udara di sini adalah emisi dari kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik yang berkontribusi terhadap kabut asap, menyebabkan banyaknya asap-asap. Ya, udara kita tercemar, sehingga menyebabkan penyakit pernapasan dan hujan asam, sehingga banyak penyakit-penyakit yang kita derita karena disebabkan juga oleh polusi udara dari emisi kendaraan, pabrik, dan pembangkit listrik. Kemudian yang kedua adalah polusi air. Polusi air yang dimaksud dengan polusi air adalah limbah industri, limpasan pertanian, dan pembuangan bahan kimia yang tidak dapat atau yang tidak tepat mencemari sumber air sehingga membahayakan kehidupan akuatik dan ekosistem. Dan yang terakhir dari pollution adalah polusi plastik.
yaitu pembuangan sampah plastik yang tidak tepat menyebabkan plastik di lautan dan tempat pembuangan sampah sehingga membahayakan kehidupan laut dan ekosistem, terutama membahayakan kehidupan kita sebagai makhluk hidup atau sebagai manusia. Nah, ini banyak kita jumpai polusi plastik. Ya, banyak sampah-sampah di sekitar kita yang kita buang sembarang, kemudian banyak aktivitas-aktivitas kita yang tidak peduli dengan sampah-sampah yang ada di sekitaran kita, sehingga menyebabkan menumpuknya sampah-sampah dan timbulnya banyak penyakit. Baik, setelah kita membahas terkait 3 poin tadi, pembahasan perubahan iklim, pengundulan hutan, dan polusi, maka perlu adanya pendekatan untuk menyelesaikan masalah dari dampak manusia terhadap bumi kita. Di sini saya akan menyusun atau membahas penyelesaiannya. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Poin yang pertama adalah transisi ke sumber energi terbaru. Ya, sumber energi terbaru. Nah, ini sangat penting untuk zaman kita bertransisi ke sumber energi yang terbaik, yang terbaru. Jangan sampai kita menggunakan energi transisi yang lama gitu. Poin yang kedua adalah menerapkan praktik pengolahan lahan yang berkelanjutan. Nah, sangat penting kita di zaman sekarang mengolah lahan dengan baik dan benar. Jangan sampai praktik pengolahan lahan kita ilegal, kemudian tidak berkelanjutan, yang menyebabkan lingkungan kita kekurangan lahan dan lahan kita banyak yang menyebabkan bumi kita itu rusak. Poin yang ketiga adalah melestarikan dan memulihkan habitat alami. Ya, ini menjadi tugas kita sebagai manusia untuk terus melestarikan dan memulihkan habitat alami kita. Habitat kita di mana? Yaitu bumi ini. Dan juga di khususnya lingkungan kita untuk melestarikan dan memulihkan habitatnya. Poin yang keempat adalah mengurangi limbah dan mempromosikan daur ulang. Ini juga menjadi tugas kita sebagai manusia untuk mengurangi limbah-limbah sampah atau limbah-limbah lainnya dan mempromosikan daur ulang, terkhususnya mendaur ulang sampah plastik. Nah, sekarang banyak kita temukan sampah-sampah plastik bertumpukan di mana-mana. Sangat penting kita mengurangi limbah dan mempromosikan daur ulang yang bekerja sama dengan pemerintah setempat yang ada di lingkungan kita. Poin yang kelima adalah menerapkan kebijakan untuk membatasi emisi gas rumah kaca. Ini juga menjadi tugas kita sebagai manusia untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat, ya, menerapkan kebijakan membatasi emisi gas rumah kaca agar lingkungan kita, daerah-daerah kita tidak tercemari oleh emisi gas rumah kaca, ya, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran dan mendorong perilaku ramah lingkungan. Nah, ini menjadi tugas sangat-sangat wajib dari kita sebagai manusia yang memiliki moral kemanusiaan yang sangat tinggi, ya, untuk meningkatkan kesadaran kita dan mendorong perilaku ramah lingkungan. Setidaknya walaupun tidak kita mengajarkan atau mengajak orang lain mendorong perilaku ramah lingkungan, setidaknya dari kita menerapkan perilaku ramah lingkungan tersebut, ya, walaupun tidak mengajak orang lain, tapi setidaknya kita yang sendiri, kita orangnya, kita pelakunya, ya, kita sumbernya yang terlebih dahulu berperilaku ramah lingkungan agar bumi kita aman, damai, dan tentram. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik semua, terkhususnya untuk kita sebagai pelajar dan saya sebagai pengajar. Sekian dan terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.